Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab kedua. Dari dalam rumah, Buk Nur yang mendengar suara sepeda motor bergegas menuju pintu utama. Dia membuka pintu, dan terlihatlah sosok yang selama ini dirindukannya itu. Ya Allah Nduk, kamu kok ndak kasih kabar mau datang? Ucap Buk Nur dengan mata berembun. Dengan cepat, ibu dan anak itu berangkul lepas rindu yang bertahun-tahun ditahan. Ratih tak kuasa membendung air mata melihat ibunya yang selama ini dia rindukan. Ayo masuk induk, kita Buk Nur. Setelah melepaskan rangkulan itu, Ratih masuk ke dalam rumah yang tentunya dia rindukan. Tak lupa mengucapkan salam. Tidak ada yang berubah, hanya tripleknya saja yang diganti dan dicat berwarna biru muda. Terpajang juga di dinding foto-foto keluarga, kenangan masa kecil Ratih dan Rini. Ceklek. Bu Nur langsung mengunci pintu. Kok dikunci, Bu? Kan masih sore ini. Udah nggak apa-apa. Ayo Nuk, kamu pasti lapar. Ibu udah masak. Itu ada ikan sambal sekalian. Itu si Rini dibangunkan dari pulang sekolah tadi. Masuk kamar palingan tidur. Tanpa lama-lama lagi, Ratih langsung menuju kamar adiknya. Hatinya sudah sangat rindu ingin memeluk adiknya itu. Darti pintu kamar itu dibuka. Terlihat Rini sedang tidur mereng sambil memeluk guling. Dengan lembut Ratih membangunkan adiknya. Dek, bangun. Ini kakak udah pulang. Ucap Ratih lembut sambil menggoyangkan bahu adiknya. Rini membuka mata perlahan. Dia kemudian plongo, memandang orang yang membangunkan tidurnya. Otaknya mungkin masih loading, mencerna pemandangan di depannya. Bagaimana tidak? Sudah 5 tahun tak bertemu, tiba-tiba orangnya ada di depan mata. Sesaat kemudian, Rini sumringah. Kak Ratih, kok ada di sini? Kakak kok gak bilang-bilang mau pulang? Ucapnya sambil memeluk kakak satu-satunya tersebut. Kakak baru aja nyampah grill. Kayak namanya mau kasih kejutan. Makanya kakak gak bilang-bilang. Kakek Ratih sambil memeluk adik semata wayangnya itu. Yuk makan yuk, kakak lapar ini. Ucap Ratih sambil melepas pelukannya. Perutnya sudah perih. Mengingat dia hanya sarapan saja tadi pagi. Tidak sempat makan siang. Karena saat bus berhenti istirahat, Ratih ketiduran. Rini hanya tersenyum mengangguk sambil bangkit dari tempat tidurnya. Mengekori Ratih yang jalan di depannya. Setibanya di dapur, Ratih langsung meraih piring dan menciduk nasi. Perutnya sudah sangat keroncongan. Mereka bertiga pun berbincang di meja makan dapur. Yang tidak mereka sadari, ada sepasang bola mata mengawasi mereka. Orang itu memang sudah memantau Ratih. Bu, kok nggak ada suara azan ya? Tanya Ratih, merasa janggal karena hari sudah masuk waktu surut atau maghrib. Ianduk semenjak Pak Kiai Hasim meninggal. Solo itu tidak ada yang urus. Apa Bu Kiai Hasim meninggal? Kapan sih Bu?
Kok ibu nggak ada cerita? Sudah. Nanti ibu ceritakan sekarang. Ayo kita salat maghrib dulu. Seru Bu Nur mengajak kedua putrinya untuk melaksanakan ibadah. Selesai ibadah, Bu Nur mulai bicara kepada putri sulungnya itu. Ratih sekarang di kampung ini. Kamu jangan kemana-mana sendirian. Dukmaya sampai sekarang belum ditemukan. Dan Lastri juga sudah menjadi korban. Ada apa sebenarnya yang terjadi di kampung ini, Bu? Sejak kapan semua ini terjadi? Sudah setahun lalu seperti ini. Mula-mula Mbak Fitri, menantu Bu Kuarni, menghilang saat izin hendak ke pasar malam ke kampung sebelah. Saat itu dia pergi sendiri pakai motor. Tapi keesokan harinya, malah motornya saja ditemukan di ujung desa ini. Sampai saat ini pun jasadnya tidak diketemukan. Tutur Bu Nur. Pelatih hanya diam menyimak perkataan ibunya. Sudah 5 orang yang hilang, dan 3 meninggal tak wajar, termasuk Lastri dan Kiai Hasim. Lastri ditemukan di dekat sawah Pak Ujang dengan kondisi leher menganga akibat golokan senjata tajam. Sementara Kiai Hasim ditemukan meninggal di sumur rumahnya saat subuh hari. Perutnya menganga akibat luka tusukan. Apa tidak lapor polisi, Bu? Sudah, tapi polisi seolah bergerak lambat dalam menangani kasus ini. Dan orang-orang yang hilang ini juga tidak ada titik terangnya. Kalau malam jangan keluar-keluar Yando. Si Rini juga ibu larang keluar setelah pulang sekolah. Sekarang ibu antar jemput dia sekolah. Tutur Bu Nur lagi. Iya Bu, Ratih ngerti ya. Udah, Ratih mau lanjut salat isya. Terus istirahat ya Bu, ucap Ratih, karena tidak terasa sudah 20-23 menit. Bu Nur hanya mengangguk. Yang beranjak bangkit hendak salat isya. Sementara Rini sudah di kamar memainkan handphone, karena sudah salat isya tadi. Selesai salat isya, Ratih masuk ke kamar yang Rini, yang dulunya kamar Ratih juga. Ratih baru mengecek handphonenya, karena tadi di push kehabisan daya, jadi baru saja hidup setelah dicas dari tadi. Ada notifikasi WhatsApp dari Aden. Udah sampailah. Isi pesan WhatsApp-nya. Udah dan jam 5:30 sore tadi. Ketik Ratih. Tidak ada balasan dari Adal. Karena Wa aktif 16.30 menit tadi. Ratih pun membuka aplikasi video pendat. Begitu juga dengan Rini yang memainkan handphonenya sambil menulis catatan di buku pelajarannya. Mungkin sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Sri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari samping kamar mereka. Pelatih yang mendengar ini sontak dia mematung mencerna suara apa itu. Rini yang tadinya sibuk mencatat di bukunya juga mematung menatap kakaknya. Sri. Suara itu terdengar lagi semakin mendekat kamar mereka. Pelatih yang duduk berhadapan dengan Rini kini saling tatap. Pelatih menyilangkan telunjuknya ke bibirnya. Kode agar Rini tetap diam. Sri, suara daun kering yang dipijak itu tepat berhenti di jendela kamar mereka. Suasana begitu tegang. Kini dia mematung. Sementara Ratih bangkit dan melangkah pelan-pelan mendekati jendela dan mengintip di celah kecil di jendela papan itu. Mata Ratih perlahan memicing, memfokuskan penglihatan melalui celah kecil itu. 2 sosok pria mengenakan pakaian serba hitam dengan golok di pinggangnya terlihat sedang berdiri dekat jendela kamar mereka, sementara yang satunya lagi sedang juga ke kamar mereka. Sontak melihat hal itu, Ratih terkejut dan mundur secara perlahan. Dia menatap Rani dan berbisik, "Tiada orang di luar, pakai pakaian hitam, bawa golok. Ayo kita ke kamar ibu."
Ratih segera memberi kode agar Rini keluar kamar. Tok tok tok. Jendela kamar itu diketuk 3 kali. Mendengar itu, Ratih dan Rini sontak buru-buru kamar menuju kamar Bu Nur. Darti sialnya, pintu kamar ini berdecit saat akan dibuka. Mereka tak peduli langsung keluar dari kamar itu. Hampir saja bertabrakan dengan ibunya rupanya. Bu Nur menyadari hal itu juga dan langsung menyusul anak-anaknya. Mereka hampir bertabrakan di luar kamar. Bu, ada orang di luar, bisik Ratih. Iya, ibu tahu. Ini nggak beres. Sekarang ayo ke kamar ibu. Pungkasnya sambil menarik tangan kedua anaknya. Brak. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu depan. Seperti akan didobrak. Brak. Terdengar lagi suara dobrakan itu. Mereka yang sudah di kamar Bu Nur langsung mengunci pintu dan memblok pintu kamar itu menggunakan lemari. Gubra. Terdengar pintu depan berhasil sepertinya dibuka oleh. Mereka terdengar melangkah ke kamar ini dan tak lama kemudian menuju kamar Bu Nur. Terlihat gagang pintu bergerak hendak dibuka. Didobrak namun tak bisa, karena diganjal lemari oleh mereka bertiga. Bu Nur yang panik memeluk Ratih dan Rini. Untungnya jendela di kamar Bu Nur di palang kayu jadi aman. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada suara dobrakan maupun langkah kaki lagi. Namun, mereka memutuskan untuk tidak keluar sampai pagi hari. Bersambung ke bab 3.